Willy Salim akhirnya minta maaf. Tapi menurut saya, permintaan maaf Willy Salim itu semakin memperkeruh keadaan. Bukannya tulus mengakuin ada settingan, tapi malah masih menggiring opini publik dan playing victim dengan muka memelas. Update terbaru, walaupun sudah ada klarifikasi, ternyata Willy Salim tidak mendapatkan izin dari Dinas Pariwisata. Ini statement telah dikeluarkan oleh pihak dari Dinas Pariwisata Kota Palembang, dan juga ada beberapa lawyer yang sudah melaporkan Willy Salim atas kegaduhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Gitu. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya, ya di kesempatan kali ini saya memberikan video reaction kembali. Gitu. Nah, ini terkait masih seputaran dengan Willy Salim yang ketika saat masak rendang, ya masak besar rendang di Palembang. Nah, di sini Willy Salim sudah memberikan klarifikasi minta maaf. Namun, nah ada namunnya teman semuanya ya. Nah, di sini semuanya menuduh settingan ya teman ya, terkait apa yang dilakukan oleh Willy Salim, dan bahkan di sini di video kali ini saya ingin menunjukkan di mana ada beberapa aparat atau apa ya, oknum seperti kayak pemuda atau entahlah influencer di sana ya, yang terkait di Palembang itu melaporkan Willy Salim ke pihak kepolisian ya. Waduh, ini ya. Dan termasuk ada siapa namanya, Helmi Yahya ya, termasuk warga Palembang itu angkat suara, dan juga apa namanya, Bobon Santoso ya, pastinya begitu ya, termasuk orang Palembang sendiri ya angkat bicara. Masih banyak yang ya pro kontra teman semuanya ya, ada yang membela dua sisi ya, ada yang hanya satu sisi, dan ya intinya pro kontra ada teman semuanya ya. Oke, jadi seperti apa videonya ketika saat laporan ini dari pihak Palembang yang menolak keras ya teman semuanya ya. Willy Salim datang kembali ke Palembang, dan juga meskipun Willy Salim minta maaf atau klarifikasi, tetap saja jalur hukum akan tetap dijalankan atau ditegakkan teman. Waduh, ini ya, entah siapa nih yang harus berdamai nih sama, intinya semoga baik saja lah intinya ya. Oke, supaya tidak terjadi salah paham ya untuk teman semuanya, jangan lupa tonton sampai selesai videonya ya. Oke, langsung saja kita simak video selengkapnya, monggo. Daging itu baru 5 menit ya kita masukin daging. Terus kamu tau nggak, aku kan mampir ke mobil dulu bentar ya kan, seharian aku belum minum belum makan ya kan. Pas kita minum, aku balik lagi ke tempat masaknya, itu semua dagingnya hilang, ludes banget. Tuh lihat deh, tuh lihat deh, masih ramai banget guys. Kita udah jalan jauh loh, ini masih ramai banget. Teman-teman tadi itu betul, tidak ada izin, tidak ada apa-apa. Terus strategi kayak ini yang disampaikan Om Didi tadi, nah seharusnya dia harus tahu, timnya harus tahu. Makanya tidak butuh dengan permintaan maaf. Kalau kita bisa maaf aku banyak besok maaf kamu minta maaf tapi bukan seperti itu. Silakan itu berminta maaf, silakan ini, tetapi proses hukum ada hal-hal secara hukum mungkin Adinda Berdaus sangat mengerti dan paham tentang apa celah-celah. Rian Gumailo Firm polisikan Willy Salim, buntut konten masak rendang viral. Kami dari Rian Gumailo Firm yang juga sebagai warga Kota Palembang melaporkan kepada Polda Sumsel sehubungan dengan konten kreator Willy Salim yang telah melakukan kegiatan masak daging 200 kg di pelataran objek wisata Benteng Kuto Besar. Hal ini sudah membuat kegaduhan dan juga citra masyarakat Kota Palembang menjadi negatif dalam komentar-komentar netizen yang tentunya tidak baik sebagai masyarakat yang kita terima. Dalam hal ini kami telah menegaskan juga bahwa laporan kami telah diterima berdasarkan laporan informasi kami melalui pengaduan masyarakat dengan nomor LAP strip 2025-0322 strip 3F 227 yang telah diterima per hari ini Sabtu 22 Maret 2025. Harapan kami kepada Polda Sumsel untuk segera menindaklanjuti laporan informasi ini yang juga telah kami lengkapi dengan beberapa bukti, dan akan kami segera lakukan laporan model B untuk lebih menegaskan lagi bahwa proses ini tetap akan kami kawal demi ada sanksi hukum kepada yang bersangkutan agar dapat menjadi pembelajaran bahwa jangan serta-merta hanya membuat konten saja tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum dan konsekuensi sosialnya. Salam Biso Baso Palembang. Hari ini Rondot
selaku konten kreator Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan bersama Gencar, bersama kuasa hukumnya dan kuasa hukum Rondet pribadi dari kantor Tulus Putra Law Firm. Hari ini kita melaporkan Willy Salim, konten kreator yang telah membuat kegaduhan di Kota Palembang khususnya, sehingga kegaduhan ini membuat banyak statement-statement di sosial media yang menghina Palembang, disamakan dengan perindapan, Palembang rakus, Palembang tamak, dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu kegaduhan ini, sehingga kami hari ini membuatkan laporan di Polda, dan izin Bapak Kapolda Sumatera Selatan, mohon dengan kerendahan hati kami untuk ditindak sebenar-benarnya sesuai hukum yang ada di Indonesia. Aku minta inilah janganlah nama Palembang hanya karena untuk membuat konten dikorbankan oleh si pelaku dalam tanda kutip oknum. Jangan. Permintaan kita sendiri kepada selebgramnya, Pak? Yo, justru kita ngangkat kebaikan-kebaikan daerah. Jangan membuat konten yang merugikan nama daerah. Aku tidak yakin kalau masyarakat Palembang nak berebut itu kalau tidak dalam sebuah pengkondisian. Ya, Palembang ni wong yang tidak heran dengan daging, itu daging, iwak daging. Kalau dimaitukan, dibuat konten, tapi disiarkan seluruh dunia, seakan-akan kita wong yang ditonjolkan sesuatu yang tidak baiknya. Padahal ini kan demi nambah follower mungkin bagi si aku tidak akan nyebut nama si pelaku, tidak boleh. Ada mungkin yang kita minta klarifikasi juga, Pak? Aku minta diluruskan, Dian. Aku tidak rela nama kita hanya karena konten daging sepanci dirusak-rusak. Aku tidak terlalu terhormat orang Sumatera Selatan, wong Palembang kalau nak dikorbankan gara-gara daging sepanci. Assalamualaikum. Jadi saya tiba-tiba banyak sekali mendapatkan DM, WA dari masyarakat Palembang yang meminta saya menyampaikan pendapat tentang apa yang dilakukan seorang konten kreator Willy Salim di Palembang, yaitu berupa acara di mana dia memasak 200 kg rendang, kemudian ditinggal lebih dari 10 menit dan begitu kembali dagingnya yang belum matang itu sudah habis. Nah, persoalannya orang menuduh kenapa lama banget meninggalkan daging-daging itu ya di tengah kerumunan massa yang banyak banget, yang itu sesuatu yang memang diharapkan oleh seorang konten kreator Willy Salim. Ya, saya mengikuti jejakmu selama ini, bagi-bagi uang dan sebagainya. Sorry ya, saya sudah melakukan itu berpuluh tahun yang lalu melalui bedah rumah, uang kaget, tapi tidak pernah sampai menimbulkan chaos. Karena semuanya kita pikirin, tiap kali kami bangun rumah, kami izin ke seluruh masyarakat. Uang kaget saya dikawal oleh polisi supaya tidak terjadi kegaduhan seperti ini. Masalahnya orang banyak menduga ini settingan, ekspresi mukamu nggak terlalu kaget juga ya, dan ini menurut saya nggak bisa begitu. Sebagai konten kreator, pikirkanlah ya, nggak semua yang kita lakukan demi mengejar konten, demi mengejar views gitu, melakukan hal-hal seperti ini ya. Mungkin Anda tidak sadar, atau mungkin sadar apa yang dilakukan sekarang itu mempermalukan sebagian orang-orang Palembang. Nggak segitunya kali orang Palembang tercitrakan, antara lain ini kan masalah persepsi. Wah, orang Palembang nggak bisa diatur, rakus gitu, yang belum mateng aja diserbu habis, ada yang bilang bawa ember dan sebagainya, sehingga orang banyak menduga ini settingan. Silakan melakukan kreativitas apapun, tapi pikirkan dampaknya. Termasuk para food blogger yang kadang menilai orang ya dengan demikian kelewatan sampai restorannya tutup, warungnya tutup, padahal utangnya untuk membangun warung belum selesai. Mari kita punya tanggung jawab. Wah, Piajar, sekali lagi, kalau kamu merasa salah, minta maaf lah. Nggak semua orang Palembang seperti itu. Nah, saya tidak menyalahkan siapapun, tapi apa yang kamu
lakukan itu menampar cukup banyak orang, dan saya adalah orang yang ikut andil ya dalam rangka bagaimana membuat Palembang itu menjadi kota yang makin baik, makin baik. Jadi sekali lagi, Willy Salim, saya menunggu sikapmu. Ini banyak sekali orang yang teman-teman konten kreator gitu, terutama yang orang-orang Palembang atau malah bukan orang Palembang yang juga menyayangkan apa yang kamu lakukan. Jadilah konten kreator, aktivitasmu boleh segila apapun, tetapi perhitungkan apa dampak dari konten tersebut. Saya sebagai ketua asosiasi mempersilahkan kamu untuk berkreasi. Menolong masyarakat, silakan, karena saya juga melakukannya bertahun-tahun yang lalu. Tapi pikirkan ya, tidak semua apa yang kita lakukan itu berdampak seperti yang kita mau. Apalagi kalau ada unsur settingan di sini. Itu aja. Halo kita galau, video kabar. Aku Ad Gumai, aku asli wong Palembang. Belakangan ini kota Palembang, kota kita tercinta, lagi jadi sorotan. Yo, bahkan dibully, dihina, dicaci maki se-Indonesia. Yo, aku tak terima. Ini gara-gara konten kreator yang buat konten di kota Palembang. Namanya Willy Salim, aku tak kenal dia siapa. Yo, gara-gara kau kota Palembang aku tercinta, namanya jadi borok, jadi dihina, dibully se-Indonesia. Ya. Ini wong susah payah loh, wong ngebagus ke nama Palembang, gara-gara kau nama Palembang jadi rusak. Nah, ini anehnya ini masih ada orang yang masih nerimo. Aku tak ngerti ngapa nerimo cak itu nah. Coba, ini salah satunya contoh, ini memang kita butuh pimpinan itu untuk mimpin yang pas itu nah. Coba contohnya Bapak Edi Santana Putra misalkan ya, jadi gubernur Sumatera Selatan ya, kurasa Sumatera Selatan, kabupaten kota termasuk kota Palembang jadi bagus. Nah tapi aku balik lagi ya, ini aku tidak terima, sekali lagi tidak terima ini. Ngapa pecah mah itu? Cobalah Willy Salim, kau coba klarifikasi. Sebagai wong Palembang, Bibek Nyonyir ini sebenarnya malu ya dengar berita yang konten kreator Willy Salim berbagi makanan rendang 200 kilo dan sop buah durian itu ya. Jujur baik ya, memang setiap wisatawan ya yang datang ke Palembang itu pastinya nak datang ke ikonnya Palembang. Nah, BKB itu adalah salah satu ikonnya Palembang, benteng itu ya. Tapi di situ terkenal banyak maling, banyak copet, banyak pengemis ya, pengamen-pengamen. Sudah itu banyak pula pedagang yang tidak jujur menurut Bibek di situ, khususnya pedagang mainan. Ya, pernah Bibek waktu liburan tahun 2024 kemarin. Nah, anak Bibek ini berjalan ya, tiba-tiba dinjok mainan, kirogin gratis itu tuh. Nah, rupanya bayar. Giliran nak diambil kan. Nah, anak aku nangis lah dia. Anak-anak dinjok mainan, senang pas nak diambil ya nangis dia. Pas ditanya berapa harganya. Nah, disitulah pedagang itu sekendak-kendak ngenjok ke harga mahal dengan kita nengok anak kita nangis nak mainan itu ya. Menurut Bibek caranya dia berdagang itu curang sudah. Seolah-olah makso pedagang pembeli nak beli dagangan dia. Nah, di situ sudah ada serak Bibek dengan jalan-jalan di daerah Benteng itu. Belum lagi ya nak makan, baru nak makan banyak lagi pengemis, baru nak macam ini lade datang, baru di tenggorokan ini lah ada lagi pengamen-pengamen itu. Sudah itu memang banyak nian situ copet, banyak nian uang kemalingan. Dan herannya ini Bibek ya, setiap kemalingan situ tidak pernah ada kasus yang terungkap. Anehnya cak uang itu tuh sekongkol cak itu. Nah, kalau kita tahu uang itu nak nyopet, kita nggak tahu, kita yang diintimidasi malahan sama uang situ cak kompak nian. Jadi memang menurut Bibek ya, di pasar 16 di BKB itu di Benteng ya, memang di situ sudah terkenal. Tapi sebagai pemerintah sudah tahu di situ banyak copet, banyak maling, harusnya lebih memperketat penjagaan di situ demi wisatawan ya, supaya uang tuh asal datang ke Palembang ndak muak cak itu nah, ndak dapat pengalaman buruk cak itu. Jadi kalau lah cak ini ya memang malu ke sudah ya, itu pesan dari Bibek kalau nak ke Palembang tuh hati-hati kalau daerah Benteng sama pasar 16 itu. Willy Salim akhirnya minta maaf. Koko. Ya. Koko apa nih pendapat Koko soal yang lagi rame di Palembang? Kita kan orang Palembang. Cak mana tanggapan Koko tentang yang kasus Willy Salim? Oh, kasus rendang ya? Iya. Kasus rendang. Aku nggak kenal dengan Willy Salim, aku cuma ketemu 2 kali. Itu pun keadaannya tidak proper untuk kenalan. Tapi aku juga wong Palembang, aku lahir di Palembang. Jadi aku akan menanggapin dari 2 sisi. Satu dari sisi wong Palembang, aku akan menanggapin kedua dari sisi konten kreator. Pertama aku menanggapin dari segi wong Palembang. Sebenarnya aku tidak membenarkan sekali lagi tindakan seperti ini. Cuma sebagai wong Palembang, malu nggak? Aku malu. Sekaligus
tersinggung, sekaligus kecewa dan tersinggung atas kejadian ini, karena tidak semua orang Palembang seperti itu. Acara ini dilakukan di BKB, Benteng Kuto Besar. Sebenarnya di sana tidak seluruhnya orang Palembang di sana. Ada orang datangan, ada juga beberapa orang dari yang datang ke sana untuk tinggal di sana. Jadi tidak bisa dibilang itu semuanya orang asli Palembang. Jadi wajar kalau beberapa aktivis, beberapa ormas, beberapa orang Palembang itu agak tersinggung dan marah. Karena tidak semua orang Palembang seperti itu. Dan juga kalau kalian lihat konten-kontenku sebelumnya berbagi, itu 90% itu aku lakukan di Palembang. Dan itu tertib banget. Dan orang-orang Palembang itu tertib. Walaupun dengan keamanan dan dengan tim yang menurutku masih minim ya. Aku lakukan dengan tertib. Jadi menurutku untuk kasus dari segi wong Palembang ini harus ditelaah dulu penyebabnya apa. Mungkin ada provokator atau apa. Ya. Untuk dari segi konten kreator. Sebenarnya hal kayak gini makanan konten kreator. Konten kreator paling seneng makanan ini. Kenapa? Lebih famous, lebih terkenal, dan kita bisa masukin ke lambe tua, ke akun gosip yang jauh bisa lebih naik dan lebih membuat dirinya terkenal. Aku pernah dapat masalah ini di suatu daerah, aku nggak sebut daerah yang mana, aku pernah berbagi di suatu daerah, aku tidak akan menjelaskan daerah mana karena tujuanku berbagi. Jadi waktu aku berbagi, aku membeli 200 kotak nasi di mobil, di belakang mobil. Jadi waktu aku stop di tengah jalan, aku buka mobil itu. Waktu aku mulai berbagi, itu dapat kontennya, tapi setelah 1-2 menit, itu jadi huru-hara banget. Tangan semua masuk di mobil, ambil sendiri. Alhasil, mobilku rusak, bahkan kameramenku jatuh, ya. Dapat nggak kontennya? Nggak dapat. Tapi aku ikhlas. Kenapa aku ikhlas? Karena tujuanku ya itu berbagi. Tujuanku berbagi ya aku nggak dapat konten nggak apa-apa lah. Yang penting aku ikhlas. Ya. Dan aku kalau aku mau masuk ke Lembetura bisa nggak? Bisa. Tujuannya apa? Untuk menjelekkan nama suatu daerah? Tidak. Tujuanku sekali lagi berbagi. Nggak dapat konten nggak apa-apa. Nah, mungkin aku menyalahkan diriku sendiri. Mungkin keamananku yang tidak proper. Nah, mungkin di keadaan Willy Salim ini kemungkinan keamanan tidak proper. Mungkin ya. Dan logikanya tidak mungkin tidak ada timnya si Willy Salim tinggal di sana untuk mengamatin kuali itu. Nggak mungkin semuanya pergi, nggak ada dokumentasi, nggak mungkin. Jadi bisa jadi ini gimmick nggak? Aku nggak tahu, aku nggak bisa berspekulasi. Tapi memang hal-hal seperti ini makanan konten kreator banget agar dia lebih naik. Jadi buat para konten kreator hati-hati dan bijaklah dalam membuat konten. Update terbaru, walaupun sudah ada klarifikasi, ternyata Willy Salim tidak mendapatkan izin dari Dinas Pariwisata. Ini statement telah dikeluarkan oleh pihak dari Dinas Pariwisata Kota Palembang, dan juga ada beberapa lawyer yang sudah melaporkan Willy Salim atas kegaduhan yang terjadi. Warga Palembang nggak perlu malu kalau 200 kg rendangnya Willy Salim habis hanya dalam waktu 10 menit. Ya, lagi viral video di dunia sosial media yang membandingkan antara rendang di Papua, acaranya Bobon Santoso, dengan rendangnya Willy Salim di Palembang. Di Papua masyarakatnya antri, sedangkan di Palembang lenyap dalam waktu 10 menit. Ini faktanya. Ya, jadi nggak perlu malu nih kita sebagai orang Palembang. Ya, kenapa? Orang Palembang itu sudah membantu Willy Salim sebetulnya. Bayangkan, rendang itu yang hilang belum masak seutuhnya. Jadi warga Palembang membantu Willy Salim mengambil rendang-rendang tadi untuk dilanjutkan masak di rumah masing-masing. Membantu Willy Salim, ya. Dan bantuan itu refleks tanpa terduga sama Willy Salim, yang tentunya saja Willy Salim jadi kaget. Jadi bukan orang Palembang menghabiskan rendang itu, bukan orang Palembang itu rakus, enggak, ya. Tidak seperti itu. Orang Palembang itu membantu Willy Salim melanjutkan memasak rendang di rumah masing-masing. Begitu, Besti, ya. Nah, itulah contoh kalau kita mau ngeles, ya. Kalau orang Palembang bilang ngeles, ya. Mungkin orang Palembang udah tahu nih kata-kata ngeles. Itu contoh kalau ngeles, ya. Ya, ngeles itu bahasa Indonesianya artinya mencari-cari alasan, ya. Kalau orang Palembang bilang itu ngeles, bukan ngeles itu ikut les, tapi mencari-cari alasan. Ya, ya apa boleh buat, udah terjadi. Semoga
ada banyak konten kreator lain mau datang ke Palembang dan mengadakan acara-acara yang serupa. Karena tentunya acara ini juga menguntungkan konten kreator. Tadi videonya jadi viral. Betul nggak? Ya? Nah, oke teman semuanya, jadi itulah barusan video ini bisa sajikan ya. Ini terkait dimana respon atau tanggapan para netizen atau warga asli Palembang ya terhadap klarifikasi dari Willy Salim yang sudah minta maaf. Cuman di sini tidak ada izin ya katanya ya, dan juga tetap aja ada para lawyers yang pihak-pihak terkait jadi Palembang yang melaporkan Willy Salim ke pihak ya terkait dengan kepolisian, pastinya begitu teman semuanya ya. Hukum tetap berjalan meskipun sudah klarifikasi minta maaf. Waduh, ini teman semuanya gimana ya? Oke, untuk teman semuanya gimana tanggapannya? Komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Heru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.